Senayan City Jakarta, inilah liputan 6 petang. Ribuan santri di Tasikmalaya, Jawa Barat berunjuk rasa meminta pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah. Pendukung Abdul Ghafur protes pertemuan Mendagri, Muspida, Panwas, dan KPUD Maluku Utara. Selamat petang saudara, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam liputan 6 petang yang kami siarkan langsung dari Senayan City Jakarta. Dan saudara, berita tentang Ahmadiyah akan kami lengkapi dengan berita dari Mukernas Ahmadiyah yang berlangsung di Bali. Dan kami akan sampaikan pula berita tentang balita berusia 2 tahun yang diculik dan disiksa para penculiknya. Dan saudara, segera kami mulai informasi pertama. Kamal dan Dasril, dua kakak beradik yang tertimbun longsor di desa Ambacang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ditemukan tim SAR dalam keadaan tidak bernyawa. Kamal dan Dasril yang menjadi korban tanah longsor akhirnya ditemukan tim SAR setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Keduanya ditemukan di pinggir sungai yang jauhnya 3 km dari lokasi bukit yang longsor di desa Ambacang. Rabu malam, jalan alternatif yang baru dibangun di daerah Ambacang longsor setelah diguyur hujan deras selama seminggu terakhir. Kamal dan Dasril yang melintas dengan sepeda motor terseret longsoran hingga hanyut ke sungai. Rekomendasi Bakor Pakem Kejaksaan Agung bahwa aliran Ahmadiyah sesat mulai mendapat reaksi dari masyarakat. Hari ini ribuan santri di kota Tasikmalaya, Jawa Barat berunjuk rasa meminta pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah. Usai melaksanakan sholat Jumat, ribuan santri bergerak menuju Masjid Agung Tasikmalaya. Mereka menyatakan dukungan terhadap Bakor Pakem Kejaksaan Agung yang merekomendasikan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Karena itu mereka juga mendesak pemerintah agar menetapkan rekomendasi itu dan segera membubarkan Ahmadiyah. Unjuk rasa ini mendapat penjagaan ketat dari polisi, dan untuk menghindari tindak kekerasan, para pengunjuk rasa kemudian menyerahkan surat ke Kapolresta Tasikmalaya untuk kemudian disampaikan kepada Presiden. Masa kemudian melanjutkan unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk menyampaikan tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Meski sudah ada permintaan dari Kejaksaan Agung agar jamaah Ahmadiyah menghentikan aktivitasnya, penganut aliran Ahmadiyah hari ini tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti biasa. Aktivitas warga Ahmadiyah ini mendapatkan pengawalan petugas keamanan. Di Musola At-Taqwa milik jamaah Ahmadiyah di wilayah Durensawit, Jakarta Timur ini, penganut aliran Ahmadiyah melaksanakan sholat Jumat di bawah pengawalan petugas kepolisian berpakaian preman. Meski khawatir akan keselamatan mereka, para warga jamaah Ahmadiyah ini menyatakan akan tetap melaksanakan ajarannya sampai ada keputusan dari pengurus Ahmadiyah Pusat. Aktivitas yang sama juga dilakukan warga Ahmadiyah di sejumlah daerah di tanah air, mulai dari Surabaya, Jawa Timur, Cirebon, Jawa Barat, hingga Semarang, Jawa Tengah. Kami masih biasa menjalankan ibadah seperti kegiatan sholat ya, ibadah sembahyang 5 waktu dan sholat Jumat gitu. Tidak ada belum ada keputusan dari pimpinan kita, jadi kita masih melaksanakan seperti biasa. Sementara markas pusat Ahmadiyah di kawasan Kemang Parung, Bogor hari ini terlihat lengang. Tidak terlihat aktivitas berarti oleh warga Ahmadiyah. Meski demikian, polisi ditempatkan di sekitar komplek ini. Tahun 2005 lalu, markas Ahmadiyah ini pernah dirusak oleh sekelompok warga yang menilai aliran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan. Pertemuan Menteri Dalam Negeri Mardianto bersama unsur Muspida, Panwas, dan KPUD Maluku Utara di Bandara Sultan Ba'abullah diwarnai protes dari ratusan pendukung pasangan Abdul Ghafur dan Abdurrahim Fabanyo. Protes terjadi setelah 2 orang anggota KPUD dipecat, yaitu Rahmi Hussein dan Nurbaya Sulaiman, diperbolehkan mengikuti pertemuan tertutup bersama Menteri Dalam Negeri. Pendukung Abdul Ghafur menuding pertemuan yang dipimpin oleh Mendagri Mardianto yang dihadiri Menko Polhukam, Kapolri, dan Panglima TNI lebih banyak melibatkan pendukung Taib Armain.
Seusai pertemuan, Mendagri mengatakan akan mempertimbangkan 2 rekomendasi hasil rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang berbeda. Pertama, merekomendasikan pelantikan pasangan Abdul Ghafur berdasarkan hasil penghitungan ulang KPUD dan KPU Pusat. Kedua, rekomendasi pelantikan Taib Armain berdasarkan penghitungan KPUD di Hotel Bidakara, Jakarta. Dua pedoman ini tetap dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan yang tahap ini. Tentu pada pelaksanaannya ada keterbatasan karena Mendagri tidak bisa memutuskan begitu saja. Saya dari 2 sisi. Itu adalah masukan-masukan dari pertemuan sore hari ini. Mereka rata-rata menghendaki untuk berdasarkan pusat. Yang kedua kita tetap menggunakan prosedur hukum yang berbeda. Penyelesaian sengketa Pilkada Maluku Utara belum menemukan titik terang hingga bulan kelima sejak pencoblosan. Pemerintah pusat dan DPRD Maluku Utara belum satu kata soal pemenangnya. Apa sebab musabab sengketa tersebut? Berikut laporannya. Bentrok lagi. Inilah situasi terakhir Kota Ternate, Maluku Utara. Sengketa hasil pilkada berlarut-larut. Rapat paripurna DPRD Maluku Utara Rabu kemarin yang mengusulkan pasangan Abdul Ghafur Abdurrahman Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2008-2013 dimentahkan lagi sore harinya oleh rapat DPRD yang dipimpin ketuanya. Sengketa berawal dari perbedaan penghitungan suara oleh KPU Maluku Utara dan KPU Pusat. Buntutnya dibawa ke Mahkamah Agung. MA memutuskan penghitungan ulang di 3 kecamatan di Halmahera Barat. 2 kali hitung ulang di Jakarta dan Ternate ternyata mengeluarkan hasil berbeda. DPRD Maluku Utara pun terpecah. Satu kubu mendukung Abdul Ghafur Abdurrahim Fabanyo, sebagian lagi menyokong Taib Armain Abdul Ghani Kasuba. Salah, itu absolutely wrong gitu. Mengembalikan itu karena akan membuat pemilihan kepala daerah baru. Sebab sudah ada satu yang terpilih melalui pilkada yang di-vote langsung oleh rakyat. Salah satu pasangan kemudian dikembalikan lagi dalam proses politik DPRD, bisa pasangan lain yang terpilih. Akhirnya daulat rakyat itu bisa terdegradasi oleh pilihan DPRD itu. Sengketa seperti ini pernah terjadi di Depok 3 tahun lalu. Tak seperti di Maluku Utara, sengketa pilkada Depok dapat diselesaikan setelah keluar keputusan dari Mahkamah Agung. Mestinya kasus Depok menjadi pelajaran berharga agar kisruh di Maluku Utara tidak berlarut. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Anggota dan mantan anggota DPR dari fraksi Golkar yang kini menjadi tersangka aliran dana Bank Indonesia dijenguk keluarga dan koleganya di tahanan. Salah satunya Antoni Zedra Abidin mengeluhkan sakit. Sementara itu Indonesian Corruption Watch atau ICW menduga bukan hanya Antoni dan Hamka Yandu yang menerima aliran dana dari Bank Indonesia. Keluarga Hamka Yandu yang ditahan Kamis malam di Polres Jakarta Barat ditemui istri dan ibunya. Tidak ada penjelasan dari keluarga anggota fraksi Partai Golkar di DPR ini. Sementara mantan anggota DPR Antoni Zedra Abidin dijenguk keluarga dan kolega di tahanan Polres Jakarta Timur. Salah satunya Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut Priyo, Wakil Gubernur Jambi itu mengaku sakit. Dan kalau nanti benar bahwa Pak Antoni nanti akan mengajukan karena pemeriksaan dokter memungkinkan harus dirawat, itu tolong juga pihak KPK dari atas nama manusiawi juga melakukan itu. Tetapi tadi saya jenguk betul memang dia menyimpan kelelahan gitu ya. Kamis malam Antoni dan Hamka ditahan KPK. Anggota Komisi 11 DPR periode 5 tahun lalu ini diduga terlibat dalam penyelewengan dana YKPI Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah. Sebagian dana ini diduga mengalir ke kantong anggota DPR Komisi 9 periode 1999 hingga 2004 untuk memuluskan undang-undang perbankan. Indonesia Corruption Watch menduga tidak hanya Antoni dan Hamka yang diduga menerima aliran dana BI. Pihak-pihak yang lain juga ikut memberikan persetujuan di dalam aliran dana ini. Dan kita lihat memang pasal-pasal yang high call itu tembus atau disahkan di dalam aturan-aturan main Bank Indonesia. Benarkah sinyalemen ICW? Tentu menjadi tugas penegak hukum untuk membuktikannya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Kami kembali ke informasi tentang Ahmadiyah. Pimpinan Jamaah Ahmadiyah Indonesia hari ini berkumpul di Bali. Mereka menggelar rapat kerja nasional yang antara lain akan membahas keputusan
mengenai larangan Kejaksaan Agung terhadap ajaran Ahmadiyah. Seluruh pengurus pusat dan daerah Jamaah Ahmadiyah Indonesia hari ini berkumpul di Bali. Sekitar 350 perwakilan cabang Ahmadiyah berkumpul di Renon. Antisipasi keamanan ya, kita sudah menyampaikan pemberitahuan pihak kepolisian di sini. Jadi kita percaya sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Musyawarah Kerja Nasional ini digelar di tengah suasana prihatin Jamaah Ahmadiyah terkait keluarnya keputusan kejaksaan untuk melarang ajaran yang dibawa Mirza Ghulam Ahmad itu. Di Jakarta, salah seorang ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Agil Siroj, meminta kejaksaan mengkaji kembali keputusan larangan atas Ahmadiyah. Kepada umat Islam, ia menghimbau agar tidak melakukan tindakan anarkis. Kalau saya benar, sampai kapanpun berdiskusi, berdebat, adu argumentasi, baik tekstual maupun rasional, kalau saya benar, saya nggak takut. Tidak usah menggunakan kekerasan kalau saya benarnya. Kekerasan seolah tak pernah menjauh dari pengikut Ahmadiyah. Akhir tahun lalu, ratusan orang menyerbu dan merusak masjid milik Ahmadiyah di Kampung Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tim Liputan 6 melaporkan.